warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak solih-solihah? Semua sehat ya? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu. Doa mau belajar. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang satuan waktu ya. Nah, bersama Ustazah Emil. Hari ini Ustazah akan lanjutkan. Dalam satuan waktu itu ada jarak, ya ada M-nya, ada satuan yang km, hm itu dan waktu. Oke, Ustazah tanya dulu. 1 kilometer sama dengan berapa meter? Adakah yang masih ingat? Raise your hand. 1 kilometer sama dengan berapa meter? Coba, sudah ingin lihat. Nah, 1 kilometer itu berapa meter? Ada yang masih ingat? Sudah tunjuk aja ya. Mas Zaki Muhammad Brilian, coba dinyalakan suaranya. 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1000. 1000. Kenapa kok bisa 1000, Mas Zaki? Kenapa kok bisa 1000? Karena turun berapa kali? Kemarin pakai tangga ya. Tangga ini KM, HM ya. Berarti turunnya berapa kali? 3 kali, maka menjadi 1000. Oke. Hari ini akan Ustazah lanjutkan tentang sesuatu. Apa ya sesuatu itu? Kita perhatikan dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Kenapa kok kita harus belajar itu ya? Oke, kita lihat dulu ya. Maaf, tidak dicoret. Ustazah masih lupa, belum itu aja udah dicoret loh. Bentar. Oke, siapa yang mencoret? Silahkan boleh menghapusnya sendiri. Siapa yang coret-coret? Nggak usah deh harus hapusin kayak gini. Ting. Ada yang tahu ini alat apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Mas Aufa, coba ini alat apa Mas Aufa? Ada yang tahu biasanya ditemuin di mana? Speedometer. Oke. Biasanya ditemuin di mana Mas Hafid? Coba dinyalakan Mas Hafid. Di mobil. Mobil ya, di mobil bisa kita lihat ini ya. Speedometer ini bisa kita lihat di mobil, di motor, itu ada ya. Gunanya apa sih? Gunanya apa? Ada yang tahu? Coba siapa ya? Sudah tanya. Mbak Karin. Coba Mbak Karin, gunanya apa ini? Apakah dibuat hiasan? Buat apa Mbak Karin? Sudah nyalakan mic-nya? Oke, ada yang chat Ustazah nih. Di mobil untuk mengukur kecepatan, Mas Rafa bilang. Oke. Ya, ini untuk melihat kecepatan. Biasanya seseorang di mobil itu ada
ini speedometernya. Jadi kalian bisa tahu kecepatanmu itu berapa kilometer per hour. Berarti ini berapa kilometer per jam hour ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Ya, kalian akan belajar tentang kecepatan. Nah, oke, bagaimana cara mempelajari mesin? Ntar sambil sudah masukkan temannya ya. Nah, apa sih itu kecepatan? Kecepatan itu kalau berdasarkan Wikipedia ya, bukan berdasarkan Mang Ade Odading ya. Nah, berdasarkan Wikipedia, kecepatan itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Jadi, kecepatan benda berpindah itu dinamakan kecepatan. Satuan SI itu standar internasional dari kecepatan adalah meter per sekon, M per S. Jadi meter per sekon ya, bukan sekon barang bekas ya, sekon ya. Barang bekas itu second ya. Tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Jadi nggak selalu meter per sekon. Tadi di speedometer ada km per H, bisa kilometer per hour, kilometer per jam, ya bisa juga meter per menit, nah, bisa juga seperti itu. Apa sih satuan SI itu? Satuan SI itu adalah besaran internasional ya. Nanti akan kalian, kalau patennya di internasional kecepatan tuh meter per sekon, tapi ada kalanya tuh nggak kita ada besaran yang tidak paten. Nah, untuk belajar satuan SI itu nanti akan kalian pelajari di fisika kalau nggak salah kelas 7, kelas 1 SMP. Nah, itu nggak susah kok. Cuma rasanya kalian nanti seperti Iron Man gitu ya. Oke, kecepatan itu. Nah, bagaimana dapat diketahui kecepatan? Kecepatan itu dapat diketahui dengan membagi antara jarak dan waktu tempuh. Jadi, untuk mencari kecepatan itu ada jarak dan waktu tempuh. Nah, apa itu jarak? Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Jarak itu menggunakan satuan meter atau kilometer. Sedangkan waktu tempuh itu waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuannya itu bisa detik, menit, atau jam. Nah, bagaimana hubungan antara jarak, waktu tempuh, dan kecepatan? Coba kalian lihat di sini. Nah, ini ada segitiga. Hubungan kecepatan, jarak, dan waktu tempuh dapat dilihat di segitiga ini. Nah, cara mengingatnya adalah, kamu tahu Presiden Indonesia siapa sekarang? Jokowi ya, JKW ya. Waktu SMP kalian mungkin akan diajarkan tidak JKW, tapi V sama dengan S per T, sama aja. Rumusnya itu sama aja, hanya namanya aja. V, velocity, kalau dari kecepatan velocity, T-nya time gitu ya. Nah, tapi kita belajar Indonesia aja, kan kita, aku bangga jadi anak Indonesia, ya gitu ya. Jadi kita belajar yang bahasa Indonesia aja. Nah, kita lihat. Untuk mencari jarak, ini kalau atas bawah itu dibagi, kalau sama gini, sejajar ini dikali. Coba kita lihat. Kalau dilihat dari persegi ini, J selalu di atas, K dan W. Jokowi, ya, JKW. Nah, kalian ingat-ingat bisa buat ininya. Nah, kalau untuk mencari jarak, maka J-nya kamu tutup. Nah, diingat-ingat, tinggal K dan W. Diingat kalau seumpama sejajar begini, maka dikali. Berarti untuk mencari jarak, K dikali W. Nah, kalau untuk mencari kecepatan, maka kecepatan itu K-nya ya, ditutup. Ya.
K-nya ditutup. Terus J dan W. Kalau atas bawah diapakan? Dibagi. Maka pembagiannya jarak dibagi waktu. Nah, untuk mencari kecepatan itu selalu jarak dibagi waktu. Tadi dijelaskan. Untuk mencari kecepatan kita harus membagi antara jarak dengan waktu tempuh. Nah, bagaimana jika mencari waktu? Maka waktunya kita tutup. Ada J dan K. Atas bawah maka dibagi. Maka untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Oke, segitiga ini silahkan ditulis sebelum Ustazah nanti jelaskan. Kita langsung masuk ke contoh soal, karena kalau JKW ini kalau kita nggak masuk ke contoh soal, cuma materi aja juga bingung ya. Coba silakan ditulis, boleh ditulis. Semua video dinyalakan kecuali yang memang tidak bisa ya. Sudah nggak bisa videonya ya. Laptopnya Ustazah sendiri tuh kalau dibuat nyalakan video tuh wajahnya Ustazah malah kayak apa gitu. Kalau nggak pakai webcam. Oke, yang izin ke kamar mandi silakan. Jangan ditahan ya, nggak enak. Sudah? Sudah belum? Sudah dicatat ya? Oh, di screenshot. Oke. Begini. Ustazah nggak ngelarang kalian screenshot kok ya. Cuman ketika kalian menulis, kalian akan lebih mengingat daripada ketika kalian screenshot ya. Bisa ya? Oke. Yuk bisa yuk. Sudah punya, langsung masuk ke contoh soal ya. Biar enggak terlalu itu. Langsung sudah masukkan ke contoh soal. Jadi, sebuah bus berangkat dari kota A pada pukul 05.30. Terus tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah, maka yang dicari di sini adalah kecepatannya. Gimana cara mencari kecepatan? Nah, ini tadi kita untuk mencari kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Ya, jarak dibagi waktu. Oke, Ustazah langsung bahas ya. Sultan mana, Bu? Nah, biasakan untuk menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Oke, kita bahas ya. Sudah nggak nulis di situ karena nanti kalian nggak tahu langkahnya. Oke, diketahui. Jarak kota A dan B, jarak tadi apa? JKW, J ya. J itu sama dengan 330 km. Terus waktunya W-nya sama dengan 05.30 sampai jam 11. Nah, itu berarti berapa jam? Coba kita lihat dari jam 5:30 sampai jam 11 itu berapa jam? Kita hitung ya. 5:30, kalau jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 5,5 jam.
Nah, sekarang yang ditanya adalah K. Nah, rumus mencari K adalah K sama dengan J dibagi W. Nah, kalian masukkan aja J-nya berapa? 330 dibagi 5,5. Berapa 330 dibagi 5,5? Siapa yang tahu? Berapa? 60. Berarti kecepatannya, nah untuk satuannya harus ditulis ya. Ini tadi kilometer, ini jam. Maka 60 kilometer per jam. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan jika belum paham. Nah, kita lihat ya. J ditulis dulu, diketahui, ditanya, dan dijawab. Jadi, kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Bisa dilihat seperti ini. Paham ya? Oke. Yang bisa ya? Gampang kan? 5,5 dari mana? 5,5 dari mana? 5,5 itu dari jam 5.30 kamu hitung sampai jam 11 itu berapa jam? Kita mulai dari jam 6 ya. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu kalau dimulai dari jam 6. Tapi di sini dimulai dari 5.30 berarti 0,5 6. Berarti kita tambah setengah jam. Jadi 5,5 jam. Ya. Lanjut. Oke. Mbak Elvareta, silakan mau tanya apa? Sebentar, sudah nyalakan mic-nya dulu. Silakan dinyalakan. Mau tanya apa, Mbak? Mbak Eta? Kayak gimana caranya? Apa? Nggak dengar? Kayak gimana caranya bagiin angka yang Apa? Kayak gimana caranya? bagiin angka yang koma? Bagiin angka yang koma. Oke, gimana caranya? Begini, 330 dibagi 5,5. Ya, oke. Bagiin angka yang koma ya. Nah, kalian sudah belajar pecahan kan kemarin? Jadi 330 dibagi 5 kayak gini kan, dibagi 5,5. Nah, ini kamu jadikan pecahan biasa, ini jadikan pecahan biasa. Maka 330 per 1 dibagi 5,5 kalau jadikan pecahan biasa jadi berapa? 55 per 10. Nah, dari sini nanti bisa dibalik kan? Masih ingat kalau pembagian pecahan? Pembagian pecahan itu selalu dibalik. Jadi 10 di atas, ini 5. Oke. Silakan dihitung, boleh?
Ini bisa dibagi 55 dulu. 5, 330 dibagi 5. Hasilnya berapa? 55 dibagi 5. 55 dibagi 5. Berapa? 11. 330 dibagi 5. Berapa? Saya ngitung ya. 60. 66. Nah, 66 bisa kan dicoret dengan ini 11, ini 6. Maka ini berapa? Ini habis, ini tinggal 6. Jadi tinggal 6 per 1 dikali 10 per 1. Habis kan? Satu-satu nggak usah ditulis ya. 6 kali 10, maka hasilnya 60. Itu cara menghitungnya kalau koma. Jadi kamu kemarin makanya diajari pecahan dulu. Nah, biar tahu ini. Oke, fine tuh. Ini kalau mencari kecepatan. Oke, soal selanjutnya. Hentum ya. Nanti ada. Oke, ada yang chat Ustazah. Ustazah, kenapa kok chatnya nggak dibuka untuk umum? Nggak dibuka biar aku bisa chat temanku. Lah, bukannya nggak mau, tapi gini. Nanti kalau semuanya dibuka, terus habis itu kalian malah chat-chatan sama temennya, jadi nggak fokus ke Ustazah dong ya. Oke, selanjutnya. Nah, coba dilihat. Pak Ahmad mengendarai mobil yaitu dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Dia berangkat dari pukul 7.45 sampai 11.45. Yang ditanya jaraknya. Maka gimana cara mencarinya? Yuk, kita lihat untuk mencari jarak. Balik lagi ke belakang ya. Nah, untuk mencari jarak, maka kecepatan dikali waktu. Ya, kecepatan dikali waktu. Coba yang tadi udah ada kecepatannya belum? Kita lihat. Nah, di sini ada kecepatan rata-rata. Itu maksudnya kecepatan rata-rata maksudnya apa? Di sana kan tadi kita belajar kecepatan aja. Kecepatan rata-rata itu lebih seringnya. Jadi jalan ya kalau seumpama di rata-rata hasilnya itu 40 km per jam. Jadi rata-rata. Ada Pogba masuk ke Zoom ini. Wow, pemain sepak bola Pogba. Gunakan nama asli ya. Nanti kalau semuanya sudah nggak ngerti Pogba, Messi, siapa lagi? Kok nggak sekalian aja Tesi gitu. Yuk, kita cari ya. Ini yang ditanya adalah jarak. Nah, untuk jarak tadi kecepatan dikali waktu. Kalau kita lihat dari rumus tadi. Gimana cara mencarinya? Kita tulis dulu. Diketahui. Kecepatan K sama dengan 45 km per jam. W sama dengan 7.45 sampai 11.05. Nah, ini berapa jam? Bisa kita hitung. Kita hitung dulu di sini. 11.05 dikurangi 7.45. Ya, gimana caranya? Mana caranya? Masih ingat nggak untuk pengurangan waktu? Nah, ini kan menit. Kita bisa pinjem dari jam ini. Kita pinjam 60, ini jadi 10. Jadi 65 dikurangi 45. Hasilnya berapa? 65 dikurangi 45. Hasilnya
20. 10 kurangi 7, 3. Jadi 3:20. Berarti ini 3 jam 20 menit. Nah, kalau gini bingung ya. 3 jam 20 menit. Kita jadikan pecahan saja 20 menitnya. 20 menit ini berapa pecahannya? Kita ingat-ingat, kalau 1 jam itu berapa? 60 menit. Kalau 20 menit itu berapa jam? Nah, 20 menit berapa jam? Berapa? 1/3 jam ya. Dari mana 1/3 jam? Nah, kalian kalikan aja. Kalau dibagi jadi 20/60 hasilnya sebentar ada telepon. Nah, alhamdulillah oke selesai. 1/3 jadi 1/3 jam. Nah, dari sini nanti ditanya adalah jaraknya. Jarak yang ditanya. Maka jawabannya adalah K dikali W. Jarak adalah K dikali W. K-nya berapa? 45. W-nya berapa? Nah, ini kan 3/1/3. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Ya, berapa kalau jadikan pecahan biasa? 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 10/3. Nah, ini jadi 10/3. Ini bisa dicoret dengan ini. Berarti 150. Kita lihat kilometer apa meter? Kita lihat ya. Kilometer waktunya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Nah, saya masukkan teman-teman dulu. Ada yang masih bingung? Silakan angkat tangannya kalau masih bingung. Ustazah masih bingung caranya. Oke, Ustazah ulangi ya. Tadi Ustazah sudah jelaskan dalam segitiga tadi, kalau untuk mencari jarak itu K kecepatan dikali waktu. Nah, kita lihat kecepatannya 45, dalam soal itu 45 km per jam. Waktunya jam 7.45 sampai jam 11.05. Nah, itu kalau kita hitung itu 3 jam 20 menit. Nah, akan susah kan kalau ngitung 3 jam 20 menit. Maka 20 menitnya itu kita jadikan pecahan. Dengan cara apa? Masih ingat dulu kelas 4 ada mengubah menit ke jam. Nah, itu dibagi kan, 20 menitnya dibagi dengan 1 jam berapa menit? 60. Hasilnya 1/3, maka jadinya 1/3 jam. Nah, di sini nanti kamu bisa jadikan ke pecahan biasa dengan cara 3-nya tetap ditulis dulu. 3 dikali 3 sama dengan 9 tambah 1. Jadinya 10/3. Nah, dari sini nanti kalian masukkan ke rumusnya. J sama dengan K dikali W. K-nya berapa tadi? 45. W-nya 10/3. Nah, kalau kalian nggak bisa hitung coret-coret, maka bisa kayak gini. 45 dikali 10 hasilnya 450 dibagi 3. Hasilnya 150. Kalau kamu bisa coret-coret, ini 45 dibagi 3 itu hasilnya berapa? 15.
15, udah habis, tinggal 15 kali 10, maka hasilnya 150. Oke, bantu untuk mencari jarak. Ini gampang ya. Oke, sudah ngerti. Mau ditulis silakan. Oke, untuk kalian yang penting hafal, yang penting paham segitiga tadi ya. JKW. Kalau seumpama kita mencari J atas bawah itu dibagi, yang sejajar itu dikali. Kalau untuk mencari jarak, maka jaraknya ditutup, tinggal K dan W. Itu ya. Oke, lanjut. Ini kita akan mencari waktu selanjutnya. Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jaraknya 360 km. Dia berangkat pukul 5. Maka pukul berapa dia akan sampai di tempat tujuan? Oke, kita lihat dulu. Kita masukkan dulu. Ini mencari T, mencari waktu. Coba kita lihat di segitiga tadi. Bagaimana jika mencari waktu? Nah, untuk mencari waktu, maka J di sini, J atas bawah berarti dibagi J dibagi K. J dibagi K, jarak dibagi kecepatan. Oke, kita mulai ya. Kok ada buku 5-nya, Us? Nah, itu nanti kita tambahkan. Coba kita lihat. Jam 11, Us. Oke, Bima bukan yang lain. Oh, bukan Mang Ade. Yang lagi viral itu ya. Oke. Kita lihat ya. Diketahui kecepatan K sama dengan 60 km per jam. Jarak yang ditempuh D sama dengan 360 km. W berangkat, yang dicari W tiba ya. W berangkat jam 5. Yang ditanya W tiba. Ntar, usah ada ngadmit temennya. Ada yang baru masuk. Oke. Yang ditanya W tiba, maka gimana caranya? Kalian nggak usah fokus ke W berangkat dulu. Berangkat dulu ini nggak usah difokusin ya. Yang dilihat ini dulu, cari waktunya. W sama dengan tadi kan sudah beritahu W sama dengan J dibagi K. Nah, J-nya berapa? 360 km per jam. Nah, K-nya berapa? 60. W-nya 300 km ya. Ini 360 km per jam. Ini kilometer bisa kita coret. Nanti jadi sisanya tinggal jamnya. Sekarang 360 dibagi 60. Gimana cara menghitungnya? Ustazah ajari untuk menghitung yang ada nolnya. Kita lihat, 0 di sini ada berapa? 1. 0 di sini ada 1. Maka bisa kita hilangkan. Seret. Tinggal berapa? 36 dibagi 6. Nah, 36 bagi 6 berapa? Sudah hafal kan? 36 bagi 6 berapa? 6 jam. Maka 6 jam. Lah, waktu berangkatnya jam 5. Berarti jam 5. Jadi W tibanya jam 5 K
kamu tambah 6 jam. Oke, jam 5 ditambah 6 jam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti jam 11. Waktu tibanya benar tadi Mas Bima ya. Mas Bima tadi benar, Bima bukan yang lain ya. Ada yang ditanyakan? Saya? Yuk. Silakan ditanyakan kalau memang ada yang ditanyakan. Oh ya, Dava benar. Oke, Mas Rafa juga benar. Oke, Mas Rafa tadi 6. 6-nya udah benar, tapi 6 jam aja. Nah, di sini ditanyakan waktu sampai tujuan. Kalau pertanyaannya seperti ini, berapa jam dia mengendarai mobil? 6 itu benar ya. Tapi kalau berapa jam, pada pukul berapa dia sampai tujuan, maka waktu berangkatnya ditambah dengan hasil kita tadi. Ya. Oke, ada bebas tugas? Ada. Silahkan dikerjakan ini. Yang bisa, silahkan angkat tangan. Ngechat aja, ngechat siapa yang paling cepat. Sudah nggak? Ini apa? Aku nomor 1. Tapi sudah lihat yang paling cepat di chatnya ya. Nah, mari mencoba. Udah bisa semua ya. Nah, nih. Silakan. Bentar, sudah sambil menghapus ini ya. Kok nggak enak banget dilihat gitu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, yang Ustazah ini yang pakai nama asli. Kalau misalnya pakai apa 9 juta apa ini, mohon maaf ya Ustazah nggak panggil namanya, nggak ngerti kok siapa. Boleh dikerjakan, Ustazah beri waktu 5 menit. Nanti yang sedang bilang, saya nomor 1, saya nomor 2. Nanti ketika Ustazah tunjuk, selain memberikan jawabannya, juga harus ngasih tahu caranya. Jadi bisa kameranya kayak Ustazah tadi, kameranya dijungkir, atau kalau kamu pakai HP itu dibalik gini. Nah, Ustazah ingin tahu caranya seperti apa. Jadi nggak hanya aku us gitu ya. Mohon maaf, ini yang pakai nomor HP 9 juta ini siapa? Ustazah nggak ngerti. Mohon maaf ya. Ustazah nggak panggil namanya. Pakai nama asli.
Ya benar itu. Hadisnya ya itu tabasum muka. Ya apa sih? Itu tuh ibu-ibu hafal hadis ya. Ntar ya, sudah cas laptopnya dulu.
Oke, nomor 1 Aksan. Nomor 2 Bima. Nomor 3 Haidar. Nomor 4 belum ada yang berani. Nomor 5 siapa? Nomor 5 Yasmin ya. Mangan Min yo. Nomor 4 siapa? Nomor 4? Nomor 4 nggak ada yang berani. Oke. Yuk. Aksan dulu nomor 1. Aksan dulu nomor 1. Aksan. Oke, waktunya udah selesai. Belum, masih kurang 10 menit lagi yo. Oh, belajar itu usahakan sampai lupa waktu. Ya, San. Berapa San jawabannya? Jawabannya 14,4 kilometer. 14,4. Iya kan? Oke. Masih kurang tepat. Coba Mbak Yasmin. Yasmin? Min bisa Min? Oh, Yasmin nomor 5 ya Min ya. Oke, Aufa tadi. Aufa. Aufa apa Yasmin? Yasmin aja Min ya. Nanti nomor 5 yang lainnya. Berapa Min? Jawabanmu tadi benar di Usada tadi. 120 km. Iya, 120 km. Bisa Usada ditunjukkan caranya? Bisa Usada tunjukkan caranya, Min? Bentar, ini ada chatnya temen yang menghalangi. Yasmin. Nah, bisa diginikan? Nggak bisa. Gak bisa dibalik. Oke, nggak apa-apa. 120 ya. Bisa mau baru masuk nih. Oke, nomor 1 Yasmin. Nomor 2 silakan Bima. Bima berapa Bim? Bima. Sudah pinginnya tuh perwakilan setiap kelas tuh ada ya. Paham. Nah, Ya wis. biasa, enggak pakai. Nomor 2 60 km per jam. Oke, nomor 2 60 km per jam. Nyalakan videonya. Oke, nomor 3 tadi Haidar. Coba Dar. Nomor 4 dan 5 kalau bisa bukan anak 5A ya. Sudah saya. Ya. Haidar. Ganti tugas ya usia. Haidar. Silakan Dar, berapa Dar? 2 jam 30 menit. Iya, 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Bisa ditunjukkan caranya? Aku nggak nulis caranya, Us. Oh, langsung dikali aja. Oke. Yasmin, Bima, Haidar. Oke, nomor 4 dan 5 kalau bisa bukan anak kelas 5A. Kelas nomor 4 agak susah ya. Nomor 5. Ustazah, aku udah jawab di chat. Ustazah lihat yang ini apa namanya? Yang atas dulu ya. Nomor 5. Siapa? Akila ya. Akila bisa lah, Akil. Akil, bisa Akil. Yuk, udah sudah nyalakan. Berapa? Belum hitung, Us. Belum hitung. Oke, ya. Bentar ya. Ustazah benarkan dulu soalnya. Ini tuh ada yang salah. Nah, jadi ini tuh Radinal berangkat pukul 6. Tentang bahwa ini nggak usah dihitung nih. Udah kelihatan. Nah, berapa kira-kira?
Nah, dia berangkatnya jam 6, pulangnya jam 8. Alfa mungkin atau Rafa, tadi Rafa angkat tangan. Nomor 5 aja, nomor 6 nomor 4 agak susah. Nanti dibahas nanti kalau ada waktu. Berapa? Oh, Bintang. Oke, Bintang. Ayo Bintang. Bintang. Kita cari dulu Bintang. Oke. Bintang. Silakan dinyalakan Bintang. Berapa jawabannya Bintang? 80. 80 ya. 80-nya dari mana? Waktunya V dikali T. Waktunya kan dari jam 6 sampai jam 8 itu 2 jam. 2 jam. 40 dikali 2 hasilnya 80 km per jam. Oke, buat Mas Bintang. Untuk nomor 4, siapa yang bisa? Itu dijadikan ini dulu ya. Menitnya nanti 169 menit. Kalau ditambah 25 menit. Oh, Jobi Mama Nela nomor 5. Oke. Di nomor 4 bisa kita bahas lain waktu. Sudah ketemu. Oh, Hafid sudah ketemu, Hafid. Oke, silakan dinyalakan. Jawabannya jam 9 lebih 4 menit. Oke, jam 9 lebih 4 menit. 169 itu kalau dijadikan jam kan 2 jam lebih. Oke, benar. Berarti Mas Hafid ya. Oke. Adakah anak 5D yang mau juga? Sudah kasih satu soal? 5D belum nih, 5C udah ada, 5B sudah ada. 5D. 5D yuk. Nggak ada? Oke. Sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Ada yang masih ditanyakan? Boleh tanya, silakan chat. Oke, Ustazah kemarin itu dikirimi sebuah video. Nah, video ini isinya gini. Jangan beri saya tugas lagi, jangan beri saya tugas lagi. Gitu, ke Ustazah. Nah, terus habis itu ini apa Ustazah cuma gini aja. Apakah Ustazah tugasnya banyak banget sampai kalian kerepotan gitu? Ini Ustazah cerita ya, kemarin Jumat Ustazah kenapa nggak Zoom IPA? Karena Ustazah sedang melakukan sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan. Nggak perlu nunjuk temennya, ini Cici bilang Bima yang pos itu us, nggak usah nuduh-nuduh. Kalian nggak lagi main Among Us ya, kalian lagi Zoom, bukan lagi main Among Us dan nuduh imposter, bukan ya. Begini, kemarin Ustazah melakukan perjalanan, Ustazah itu lihat ada anak. Dia tuh ngerjakan terus banyak banget halaman ini sama halaman ini, terus di foto-foto gitu. Terus Ustazah tanya, tugasnya banyak ya? Iya, banyak banget. Terus Ustazah tanya lagi, videonya gurunya mana? Pingin tahu aja, atau sudah Zoom ya tadi pagi? Enggak, cuma dikasih aja, silakan pagi gitu. Gurunya sudah langsung kasih, silakan kerjakan halaman ini dan halaman ini, nanti dikumpulkan dalam bentuk foto ke gurunya, gitu aja. Nggak ada jelasin YouTube, nggak ada YouTube-nya, nggak ada gitu. Terus Ustazahnya, ada Zoom-nya? Nggak pernah ada Zoom. Sejauh ini nggak pernah ada Zoom, ya cuma tugas-tugas itu aja. Nah, di situ akhirnya Ustazah gini, harusnya kalian juga bersyukur Ustazah sudah ngasih video, udah ada Zoom. Kalau mama nggak jelas kalian bisa tanya ya, bisa video call kan. Nah, jadi harus kalian syukuri itu. Ustazah ngasih tugas, kenapa sih kok mesti ada tugas? Kamu mau Ustazah ngarang nilai?
Kalau kita ketemu di kelas, ustazah biasanya tanya langsung gitu loh. Nyerangkan terus ini bisa, nah itu udah jadi nilai. Ayo ini dijawab. Itu sudah jadi nilai. Jadi kalian nggak perlu ada tugas terlalu banyak. Nah kalau kita nggak ketemu seperti ini, gimana caranya ustazah untuk tahu nilaimu, untuk tahu kemampuanmu, ya? Ya caranya ya ustazah ngasih tugas. Kalian mau ustazah ngarang gitu. Akila nih cantik banget. Aku suka nih sama Akila. Semua nilainya tak kasih 100 saja deh gitu. Apa mau kayak gitu? Mau nggak kayak gitu? Adil nggak buat kalian? Bukan adil kelas 5B ya. Ya, adil nggak kira-kira buat kalian? Kamu udah berusaha keras ya? Karena mungkin ustazah lebih suka ke Akila ya. Akila badan mas-masan gitu. Enggak males ya Akil ya. Maaf ya, bercanda ya. Tapi sudah ngasih nilai bagus karena ini apa namanya? Akila tuh cantik, sudah suka. Apa kamu mau kayak gitu? Fair nggak Ustazah kayak gitu? Nggak fair kan? Nah, makanya Ustazah kasih tugas. Kalau kita ketemu ya nggak perlu tugas terus nggak perlu ya. Oke? Yang harus kalian syukuri karena kalian bisa ketemu Ustazah lewat Zoom, lewat video gitu. Nah, yang tadi sudah melakukan perjalanan itu, gimana kamu rasanya? Kerjakan ini, nggak ada penjelasan sama sekali. Halaman ini sampai halaman ini nanti difoto, nggak ada YouTube, nggak ada apapun. Nah, gimana? Seumpama kalian jadi kayak gitu, malah pusing ya, wah meledak kepala. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Oke, tugasnya hanya 5. Kalian bisa kerjakan. Yang bebas tugas hari ini ada 5 anak. Ada Yasmin, Bima, Haidar, Hafid, dan Bintang. Nah, untuk yang lainnya tetap mengerjakan tugas. Tugasnya hanya 5 soal dan gampang-gampang. Ya, kalau ada yang ditanyakan bisa ke ustadz-ustadzanya. Video call, kalau mau video call ya video call, kalau mau telepon ya telepon. Ustazah soalnya juga sering kayak gitu, kamu bisa telepon ya. Kalau ustazah lagi senggang silahkan video call, tapi kalau sudah nggak senggang ya telepon aja, ustazah dari telepon itu aja ya. Oke, tetap semangat, nggak perlu mengeluh. Tugas sesuatu itu akan terasa berat ketika kamu mengeluh ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke. Silakan mengaji, boleh live dan mengaji.